Dia ini terus kabur dan dia tuh teriak-teriak di jalanan, guling-guling, bahkan kayang sambil ketawa-ketawa, Lur. Terus dia bintirin kepalanya ke trotoar sampai akhirnya hidupnya berakhir. Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama Yonafa. Hai. Kemarin kita udah review film Vina Sebelum 7 Hari dan sekarang waktunya Nyong mereview film horor klasik dari Prancis yang di remake versi lokalnya. Yoi, film Possession Kerasukan yang merupakan film remake dari karya epiknya Andrzej Zulawski yaitu Possession tahun 1981. Yang belum nonton film aslinya bisa tonton aja reviewnya Nyong di video yang ini. Oke, jadi film ini tuh diproduksi oleh PH Falcon Black dan disutradarai oleh Raska Robi Ertanto. Film ini tuh bercerita tentang Faris yang diperankan Darius Sinathrya yang baru pulang dari tugas ketentaraan berbulan-bulan. Yang langsung disambut oleh permintaan cerai dari istrinya Ratna yang diperankan Carissa Peruset. Curiga ada laki-laki lain di balik perilaku anehnya Ratna, Faris ingin menyelidiki berbagai kemungkinan termasuk perselingkuhan. Yang sebenarnya terjadi mungkin di luar apa yang dia pikirkan berujung pada sesuatu yang lebih menyeramkan dari yang dia duga. Dari sinopsisnya aja ini udah mirip sama sinopsis film Possession 81-nya ya Lur. Oke, karenanya bakal menceritakan alurnya yang mengandung spoiler. Jadi buat sedulur yang belum nonton, monggo ke bioskop dulu, nanti baru balik lagi ke sini kita diskusi bareng. Tapi selama Nyong cerita nanti jangan pada mikir jorok ya. Awas loh. Oke, langsung aja yuk, cekidot. Diawali Ratna dan anaknya Budi lagi mau siap-siap menjemput Faris suaminya yang seorang tentara angkatan laut. Tapi si Budi ini menemukan surat cerai di amplop coklat gitu loh. Terus dia nanya lah ke ibunya. Tapi sama ibunya tuh malah diomelin. Intinya tuh dibilang ini tuh bukan urusan anak kecil gitu. Sampailah mereka di tempat kapal tentaranya Faris ini berlabuh. Di sana mereka bertemu sama komandan tentaranya juga. Tapi anehnya si Ratna ini nggak menyambut Faris dengan penuh cinta dan hangat, melainkan dia ini sikapnya jutek dan dingin banget Lur. Dan bener aja, pas sampai rumah Faris sama Ratna ini langsung berdebat karena Ratna tiba-tiba minta cerai. Terus pas Ratna ini mau pergi dari rumah mau menyelesaikan pekerjaannya sama Faris itu dicegat. Nah BTW Ratna ini tuh kerja jadi penulis naskah teater gitu Lur. Faris gak setuju sebenarnya. Menurutnya Ratna ini cukup jadi istri dan ibu yang baik aja, gak usah kemana-mana. Toh duit dari Faris tuh sudah mencukupi semuanya kok. Tengkarlah mereka, si Farisnya ini minta dilayani, sedangkan Ratnanya nggak mau karena dia merasa dia bukan pelayan. Beberapa kali Faris juga mendapati Ratna nggak di rumah, bahkan itu Budi sampai nggak keurus Lur. Pun ya kalau di rumah Ratna ini tuh kelakuannya aneh banget. Dia kayak lagi berhubungan badan tapi nggak ada lawannya Lur. Nah dari situ Faris kan jadi curiga ya, ini jangan-jangan istri saya selingkuh. Sampai suatu pagi Ratna ini tiba-tiba udah nggak di rumah aja. Terus datanglah Mita. Mita ini teman kerjanya Ratna di teater yang suka bantu antar jemput Budi ke sekolah selama ini. Faris nanya kan Ratnanya di mana, tapi Mitanya nggak tahu. Dia cuma tahu Ratna menyewa hotel untuk menyelesaikan pekerjaan menulisnya. Sayangnya yang tahu alamat hotelnya itu cuman sutradara teaternya Lur, namanya Wahyu. Di situ tuh diperlihatkan juga bahwa Mita ini kayak ada ketertarikan lebih gitu ke si Faris. Faris coba telepon ke banyak orang untuk nyari tahu lagi dan dia juga bongkar-bongkar barangnya Ratna. Disitulah Faris menemukan ada beberapa fotonya si Ratna sama si Wahyu Lur. Faris menduga ya bahwa mereka berdua ini berselingkuh. Akhirnya Faris menyewa seorang detektif untuk menyelidiki Wahyu dan Ratna. Kemudian ada adegan di mana Faris menemui Wahyu di suatu bar dan disitulah Wahyu ini menjawab pertanyaan-pertanyaannya si Faris seolah-olah ini memang dia berselingkuh dengan istrinya. Di situ Faris emosi kan ya Lur, tapi dia nggak mau gegabah. Dia mintalah ke detektifnya untuk terus mengikuti si Wahyu. Nah ada karakter lain juga Lur, namanya Pak Tony. Dia ini pria tua tetangganya mereka dan dia ini semacam sering banget merhatiin Ratna kalau dia lagi keluar rumah. Terus ketika Pak Tony ini lagi bertamu di rumahnya Faris, dia ini bilang kalau Ratna sebenarnya diikutin sama sosok jahat yaitu pocong. Di
Di situ Faris nggak percaya dong. Terkait itu ada nih beberapa scene di mana langit-langit rumahnya Faris itu tuh kayak ada jejak darah bulat-bulat, seolah ada pocong terbalik yang lagi loncat-loncat di atas itu. Beberapa kali guling di kamarnya dia sama Ratna itu juga berubah menjadi pocong, Lur. Entah gimana si Budi ini, entah dia indigo atau gimana, tapi dia semacam bisa merasakan ada sosok lain yang datang setiap ibunya ini pulang ke rumah. Singkat cerita, Faris ini berhasil menemukan hotelnya si Ratna. Tapi pas dicek ke dalam, di situ cuma ada Wahyu doang ternyata, Lur. Faris langsung menginterogasi dan mengancam si Wahyu menggunakan pistol. Tapi si Wahyunya itu berkelit terus, Lur. Intinya tuh dia bilang Ratna ini semacam punya gairah yang menggebu-gebu di tulisan naskahnya Ratna. Makanya dia tuh selalu butuh Ratna, Lur. Karena Wahyu ini karakternya ngondoy gitu, ngerti kan? Jadi setiap dialog, setiap gesturnya dia itu jadi ngeselin banget. Sampai suatu malam Ratna yang lagi di rumah ini dia diem-diem pergi ke hotel. Si detektifnya kan lihat ya, dia ngikutin lah Ratna sampai ke depan kamar, dan di sana si detektifnya ini mendengar ada suara desahan-desahannya si Ratna seolah dia ini lagi berhubungan badan. Disitulah muncul pikiran si detektif untuk melecehkan Ratna. Dia masuk ke dalam kamarnya Ratna dengan menyamar jadi pihak hotel. Terus dia semacam kayak ngebongkar ngegeledah kamarnya Ratna gitu, sedangkan Ratnanya sendiri ya dia santuy aja gitu sambil ngerokok, sambil ngetik naskah. Sampai akhirnya detektifnya itu tuh kayak melecehkan Ratna gitu loh. Dia ngerekamin badannya Ratna, keseluruhan badannya pakai handycam, dan ternyata di situ Ratna ini udah sadar bahwa detektif ini adalah suruhan suaminya. Karena dia marah, emosi gitu kan, mau dilecehkan juga ya, dia akhirnya ngebunuh detektif itu dan menyembunyikan mayatnya kayak di lemari gitu, Lur. Nah, di sisi lain Faris lagi nonton rekaman di TV. Di situ diperlihatkan Ratna yang lagi bersih tegang dengan Mita. Mita ini ngaku ke Ratna kalau dia tertarik sama suaminya, bahkan minta Ratna untuk membagi suaminya. Tapi kan sama Ratna nggak diizinin ya. Terus akhirnya Mita itu semacam nawarin, aku tuh bisa ngasih kamu gairah yang baru. Sama Ratna itu dibilang, aku nggak butuh pria lain. Sama Mitanya dijawab, tapi ini bukan manusia. Nah, dari situlah mungkin ya si Ratna ini kemudian setuju, dan dari si sosok bukan manusia itu Ratna bisa mendapatkan inspirasi baru yang lebih bagus. Nah, kita balik lagi ke hotel. Ratna yang lagi ada di sana ini kemudian didatangin sama si Wahyu yang menagih naskah teaternya. Tapi si naskahnya itu belum selesai, Lur. Sedangkan Wahyu ini udah kepingin banget tahu sama kelanjutan ceritanya. Di situ diperlihatkan banget betapa maksanya seorang Wahyu kepada Ratna supaya dia terus-terusan bekerja. Ya pokoknya dia ini seobses itu sama naskahnya si Ratna, Lur. Sampailah si Wahyu ini ngebuka lemari. Disitulah ada si mayat detektif. Ratna yang udah begah banget sama kelakuan sutradaranya, dia iris lehernya dan jatuhlah si Wahyu dari jendela. Singkat cerita, Faris yang mulai percaya sama omongannya Pak Tony bahwa Ratna ini dipengaruhi sama sosok jahat. Terus Faris yang minta bantuan Pak Tony itu dikasih saran untuk melakukan sebuah ritual gitu kan. Pas Faris ini pergi ke hotel untuk ngejemput istrinya, dia papasan sama si Wahyu yang turun dari jendela. Terus ngejatuhin mobilnya, Lur. Pas dicek di kamarnya, si Ratnanya udah pingsan dan Faris langsung ngebawa balik Ratna ke rumah. Di rumah juga mereka ini sempat berantem, Lur. Bahkan Ratna melukai dirinya sendiri pakai pisau dapur. Sama Faris langsung ditolongin kan. Terus tiba-tiba Faris ini bilang ke Pak Tony yang ada di apartemennya tuh bilang ya, Pak, saya sudah melakukan sesuai instruksi Anda. Nah, ternyata di situ si Faris ini udah mengeset kamarnya dia ini penuh dengan lilin-lilin, Lur. Bahkan si Ratnanya itu juga diikat, tangan sama kakinya tuh diikat ke kasur. Ini bener-bener kayak mau bikin ritual gitu. Gak lama si Mita ini tiba-tiba datang ngantarin Budi pulang sekolah. Di situ Mita langsung dilabrak sama Faris. Gara-gara kamu nih si Ratna tuh jadi begini. Tanya tiba-tiba apa coba? Dia dirasukin sama si sosok pocong itu dan nyerang si Faris. Mita yang masih kesurupan, dia ini terus kabur dan dia tuh teriak-teriak di jalanan, guling-guling, bahkan kayang sambil ketawa-ketawa, Lur. Terus dia bintirin kepalanya ke trotoar sampai akhirnya hidupnya berakhir. Pas Faris mau masuk kamar, ternyata apa coba? Si Ratna ini lagi mau dirudak pakai sama Pak Tony. Ternyata ritual itu tuh cuman kedoknya Pak Tony aja biar bisa melecehkan Ratna. Langsunglah di situ si Faris ngehajar Pak Tony, tapi malah Pak Tony-nya itu dirasukin sama si sosok pocong dan dia juga menyakiti dirinya sendiri. Karena Faris ini udah emosi banget ke Pak Tony, udahlah sekalian aja dia diakhirin hidupnya.
Nah, habis itu dia pergi lagi kan ke kamar buat ngecek istrinya. Tapi ternyata Ratnanya udah nggak ada, Lur. Si Faris langsung lah nyamperin Budi di kamarnya, gedor-gedor pintunya, tapi tuh sama si Budi nggak mau dibukain kan. Nah, di situ tuh jejak-jejak darah yang ada di langit-langit itu muncul lagi, bahkan darahnya itu sampai netes-netes dan menggenangi lantai rumahnya. Nah, karena itulah si Faris ini kepleset, jatuh, pingsan. Sadar-sadar si Faris ini tiba-tiba udah ada di bangku penonton gedung teaternya si Ratna. Dia badannya diikat dan di sekelilingnya di bangku-bangku lain itu ada mayat-mayat yang lagi pada duduk di situ. Habis itu Ratna muncul dari panggung, terus dia kayak berlenggak-lenggok, pokoknya cantik dan anggun banget lah di situ. Dan film ditutup dengan Ratna yang menembak kepalanya Faris. Nah Lur, di film ini Nyong tuh paling suka sama setnya ya. Dia tuh dipaduin sama color grading yang abu kebiruan, terus ada lighting warna neon gitu. Wah, itu artistiknya asik sih. Terus kalau dari segi acting Nyong juga suka. Untuk menikmat teater kayak Nyong ya, mungkin dialog yang kaku ini gak jadi masalah, bahkan bisa menambah kesan estetiknya. Tapi untuk orang-orang awam ini berpotensi membingungkan bahkan membosankan. Nyong juga suka karena ada beberapa adegan yang mengingatkan Nyong sama film orinya. Tapi sayang banget sih, tak kira ya adegan Ajani yang di terowongan itu tuh bakal di remake sama Karissa yang memerankan Ratna. Nah, film ini tuh katanya membawa isu patriarki dan feminisme yang dibalut horor klinik. Di sini tuh tokoh Ratna mewakili kaum wanita yang jenuh banget sama perlakuannya laki-laki. Ketika para wanita ini memberontak dan gak sesuai dengan maunya pria, mereka malah dikiranya kesurupan, dikiranya gila, sakit mental gitu kan. Nah, buat patriarki sekalian, rada kesentil gak nih pas nonton film ini? Kalau iya, berarti Lele Laila berhasil sih nyampein pesan itu. Ditambah ya suara merdunya Danila yang nyanyiin Sabda Alam. Wah, itu tuh Nyong suka banget sama lagunya. Apalagi timing masuk ke adegannya itu juga pas banget Lur. Terus ada sedikit jump scare sama gore juga ya, tapi wujud pocongnya aneh deh menurut Teh Nyong. Dari segi gore-nya juga kurang mantep, nggak yang sampai bikin kebayang-bayang gitu. Poin selanjutnya dari film ini adalah menurut Teh Nyong suara desahannya itu cukup mengganggu karena repetitif Lur. Overall, klaim yang katanya mau dibikin horor melokal dari film orinya ini sebenarnya udah cukup terpenuhi sih. Cuman perasaan gelisah, ikut stres, ikut puyeng dari film ini tuh masih kurang greget gitu loh. Skor dari Nyong untuk film ini adalah 7,2 dari 10. Oke deh, segitu aja. Thank you sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian update sama review film selanjutnya. Dukung kita juga melalui Saweria ya Lur ya. Linknya ada di description box. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.